E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses, dan inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan dengan banyak waktu. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-learning bagian yang kedua. Jadi yang termasuk ke dalam e-learningnya itu yaitu beberapa website ataupun aplikasi yang menggunakan yang berbasis online untuk proses belajar mengajar. Yang pertama ada Sevima atau Edling. Edling adalah Learning Management System atau LMS asli Indonesia, dan aplikasi ini yang membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran di perkuliahan. Yang kedua ada Moodle, yang ketiga ada Google Classroom, dan yang keempat ada Edmodo Schoology. Nah, adapun cara-cara menggunakan e-learning, yang pertama, buka situs web e-learningnya. Yang kedua, daftarkan diri dengan mengisi alamat email dan juga password kita. Berikutnya, mengisi data diri seperti nama lengkap, alamat rumah, alamat sekolah, dan lain-lain. Berikutnya, kita tunggu apakah ada balasan email dari situs web e-learning yang terkait berhasil atau tidaknya pendaftaran kita. Jadi begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Kirana Kusmawidiani akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan pendidikan. Jadi revolusi informasi telah mengubah sistem komunikasi di dunia ini menjadi lebih baik. Sebaran jaringan informasi yang tersimpan dalam internet membuktikan bahwa kini dunia kian sempit. Tidak ada lagi batas-batas geografis yang menghalangi kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Akses dunia global pun menjadi sangat mudah, efisien, dan fleksibel. Kemudahan itu merupakan salah satu manfaat yang didapatkan dari globalisasi yang melibatkan integrasi di berbagai bidang, diantaranya pendidikan dan teknologi. Kemudian, pemikiran dari dunia pendidikan telah melahirkan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Berhubungan dengan hal itu, kehadiran teknologi telah meningkatkan kualitas dan keampuhan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana 4 pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO, antara lain learning to know, learning to do, learning to be, dan learning together. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Teknologi informasi sekarang diterapkan di bidang pendidikan, seperti pada contoh yaitu pada ujian nasional tahun 2016, di mana pertama kali ujian digunakan berbasis komputer atau CBT. Kemudian, segala berbagai hasil penelitian juga bisa kita dapatkan dari internet, yaitu salah satu penggunaan dari teknologi, seperti beberapa sumber akun yaitu Kemendikbud, DIPI, dan blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi informasi dan teknologi bagi dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa dampak positif dari informasi dan teknologi yang berkembang saat ini. Yang pertama yaitu munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Hal ini berarti guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu lagi terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru atau yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan kemajuan informasi, teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat peserta didik atau siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak atau tidak dipahami. Karena materi-materi tersebut dengan bantuan teknologi dapat dibuat secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik.
Ya, yang selanjutnya yaitu sistem pembelajaran tidak harus secara tatap muka. Dengan adanya berbagai aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain, pembelajaran yang disampaikan tidak harus secara tatap muka langsung. Artinya bisa dilaksanakan secara daring atau online. Selanjutnya yaitu adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dengan berkembangnya iptek atau teknologi, semua tugas yang sebelumnya dikerjakan dengan cara manual atau menulis di kertas dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekarang semuanya menjadi mudah dan gampang untuk dikerjakan. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Di dunia pendidikan ini tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Contohnya adalah penggandaan soal ujian. Nah, dengan adanya mesin fotokopi, kita bisa menggandakan kertas dengan mudah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Jasmine Meral dan saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif. Nah, yang pertama yaitu e-learning. E-learning ini dapat menyebabkan pengalihfungsian guru. Dengan adanya sumber belajar yang banyak tersedia di internet, peserta didik dapat mencari ilmu di internet, sehingga dapat menggeser fungsi guru sebagai pengajar pelajaran. Dengan seringnya mereka mengakses internet, dikhawatirkan peserta didik tidak memanfaatkan teknologi dengan optimal. Bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Peserta didik bisa terkena information overload. Dengan sangat banyaknya informasi yang tersedia di internet, membuat peserta didik rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. Nah, selain itu juga peserta didik bisa menjadi pecandu keberadaan dunia maya atau jadi antisosial. Hal ini bisa terjadi ketika peserta didik tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Yang terakhir yaitu cybercrime. Di dalam dunia pendidikan, pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang dirahasiakan dapat terjadi jika sistem keamanan tidak ketat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.